Tahun 1962, Phil Knight, sang pendiri Nike, memiliki ide untuk mendatangkan sepatu lari dari Jepang. Jadi beberapa tahun sebelumnya, kamera buatan Jerman itu membanjiri pasar Amerika. Tetapi kamera dari Jerman itu kemudian kalah saing dengan produk kamera yang berasal dari Jepang karena selain memiliki kualitas yang bagus, harga kamera Jepang itu juga jauh lebih murah. Nah, dengan menggunakan dasar logika yang sama, Phil pun merasa bahwa jika ia bisa mendatangkan sepatu buatan dari Jepang, ia itu juga akan bisa mengalahkan dominasi sepatu buatan Jerman di Amerika, yaitu Adidas dan Puma yang saat itu sangat populer dan membanjiri pasar Amerika. Sayangnya, Phil tidak memiliki koneksi ataupun pengalaman untuk bisa mendatangkan sepatu dari Jepang itu. Tetapi bukan pengusaha namanya kalau ketika menemui permasalahan, ia lantas memilih untuk mundur. Phil pun lalu membulatkan tekad dengan uang seadanya nekat berangkat ke Jepang. Pokoknya lakukan aja dulu. Pada bulan November tahun 1962, Phil terbang ke Jepang seperti layaknya turis dan lalu mulai menjelajah Jepang. Suatu ketika ia tiba di kota Kobe. Ia melihat toko yang menjual sepatu Onitsuka Tiger dan saat meraba dan melihatnya dari dekat, Phil berdecak kagum akan kualitasnya yang sangat baik. Ia tambah tertarik manakala mengetahui betapa murahnya harga sepatu itu. Wah, ini yang aku cari. Sepatu yang bagus dan harganya juga sangat murah. Wah, ini kalau tak jual di Amerika pasti bakalan sangat laris nih. Phil pun lalu menghubungi pemilik perusahaan sepatu itu, yaitu Kihachiro Onitsuka. Phil memperkenalkan diri dengan percaya diri sebagai distributor sepatu asal Amerika. Onitsuka-san, lewat jasa saya, sepatu Anda pasti akan banyak terjual di Amerika, kata Phil dengan penuh keyakinan. Saat Phil ditanya apa nama perusahaannya, ia itu menjadi gugup, karena ia kan belum memiliki perusahaan. Sejujurnya yang ia katakan tadi tentang dirinya sebagai seorang distributor, itu juga hanyalah hayalannya saja, bohongan aja, biar orang Jepang ini tuh merasa yakin dengan dirinya. Tetapi karena Phil itu tidak ingin terlihat kikuk dan ketahuan kedoknya, ia pun lalu mengarang nama perusahaan berdasarkan imajinasinya, Blue Ribbon Sports. Ia kepikiran Blue Ribbon atau pita biru karena dulu saat ia juara lomba lari di universitas, ia dikalungi dengan pita yang berwarna biru. Dari situ dimulailah kerjasama Onitsuka Tiger dengan Phil Knight. Onitsuka sebagai perusahaan pembuat sepatu, sedangkan Phil sebagai distributor di pasar wilayah Amerika. Tahun 1963, Phil menerima pengiriman sepatu pertamanya sejumlah 12 pasang dari Jepang. Sepatu-sepatu itu ia jual di lintasan lari dengan menjualnya dari dalam mobil. Model penjualannya itu tentu saja sebenarnya tidak layak. Phil lalu datang ke orang yang memahami tentang sepatu lari yang lebih baik dari dirinya, yaitu mantan pelatih larinya dulu saat kuliah, Bill Bowerman. Phil adalah salah satu pelatih lari terbaik di Amerika saat itu. Dan saat melihat sepatu Onitsuka Tiger itu, Phil terkesima dengan kualitas dan bahan bakunya. Wah, sepatu ini sangat bagus sekali. Aku tadi waktu mencobanya dan aku buat lari, aku tuh nggak merasa selip lagi loh. Dan saat mengetahui harga sepatu itu yang murah, Phil pun langsung tertarik dan bergabung dalam Blue Ribbon Sport menjual sepatu Onitsuka Tiger. Tahun 1964, Bill dan Phil menginvestasikan masing-masing sebesar $500, yang lalu mereka menggunakan uang itu untuk order sepatu lagi. Mereka memesan sepatu sebanyak 300 pasang dan langsung terjual habis dalam waktu 3 bulan. Pada tahun 1965, penjualan sepatu Onitsuka Tiger tumbuh dan setahun kemudian, BRS membuka toko pertama mereka di Santa Monica. Bisnis berjalan dengan amat baik. Phil yang menangani bagian manajemen dan penjualan, sementara Bill menangani produk, desain dan pengembangannya. Bill Bowerman sangat memperhatikan desain dan kualitas produk. Bahkan setiap pengiriman sepatu dari Onitsuka, ia mengambil beberapa dan membongkar sepatu itu. Ia melakukannya itu untuk mengetahui jenis bahan baku dan apakah bisa sepatu itu dibuat dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Lalu muncul permasalahan. Saat BRS mendapatkan peningkatan jumlah penjualan, pihak Onitsuka tidak sanggup memproduksi sepatu untuk memenuhi permintaan itu. Wah, bagaimana ini Bill? Sepatu kita diserbu oleh pembeli loh, tapi stok sepatu kita tuh selalu habis. Bill mengeluh. Dan Bill pun itu menjadi geram. Dan gara-gara itu, mereka lalu memutuskan untuk merubah sistem bisnisnya. Dari yang awalnya menjadi perusahaan distributor, menjadi perusahaan yang memproduksi sepatu mereka sendiri. Bill dan Bill sadar, kalau mereka ingin berkembang,
tidak mungkin selamanya menjadi perusahaan distributor saja. Mereka harus mulai memproduksi sepatunya sendiri. Lalu saat kontrak dengan Onitsuka Tiger berakhir, mereka pun membuat sepatunya sendiri. Dan sebagai informasi ya teman-teman, kontrak dengan Onitsuka Tiger itu berakhir pada tahun 1972, tahun di mana diadakannya Olimpiade di Berlin. Karena itu pada tahun 1969 itu, Bill dan Bill pun mempersiapkan segala sesuatu untuk memproduksi sepatu merek mereka sendiri. Tahun 1971, mereka mulai mencari nama merek untuk sepatu mereka sendiri. Pekerja pertama mereka menyarankan menggunakan nama Nike, yaitu nama Dewi Kemenangan Yunani. Nama itu juga terdengar keren dan simpel. Untuk logonya, Bill datang ke universitas terdekat dan memesan logo dari mahasiswa jurusan desain. Caroline Davidson adalah sosok yang membuat desain swoosh Nike yang amat masyhur itu. Dengan dana sebesar $35, Bill mendapatkan logonya itu. Akhirnya setelah kontrak dengan Onitsuka berakhir, BRS pun menjadi Nike. Mereka memproduksi dan menjual sepatu merek sendiri. Dan dengan model bisnis seperti itu, Bill dan Bill bisa menggenjot produksi, membuat desain sepatu sendiri, mengawasi langsung kualitas produksi, sehingga selain mendapatkan kualitas yang sesuai harapan, kualitasnya lebih bagus, jumlah produksi juga bisa memenuhi permintaan pasar dari Amerika yang sangat tinggi. Saat Olimpiade Berlin 1972 digelar di Jerman, Nike sukses memasarkan sepatunya. Nama Nike makin berkembang, dan tahun 1989 mereka sudah tercatat sebagai perusahaan olahraga terbesar di Amerika. Strategi marketing yang Nike lakukan juga brilian. Mereka menggunakan atlet pendatang baru yang memiliki prospek cerah di masa depan seperti Michael Jordan, sehingga ketika Michael Jordan itu benar-benar menjadi seorang atlet yang terkenal, nama Nike pun juga ikut terdongkrak. Nike pun menjadi semakin terkenal, dan hal itu menyebabkan penjualan Nike itu juga naik yang amat drastis. Ide yang awalnya dilakukan agar bisa mengalahkan sepatu Jerman di Amerika dengan mengimpor sepatu murah dari Jepang, nyatanya usaha itu malah mengantarkan Nike menjadi perusahaan kelas dunia. Luar biasa sekali ya. Dan apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah Nike ini? Yang pertama, dalam menjalankan usaha, kita itu perlu memiliki ide. Bill Knight memiliki ide bahwa dengan mengimpor sepatu dari Jepang, ia akan bisa mengalahkan dominasi Adidas dan Puma di Amerika. Karena selain kualitas sepatu Jepang itu sangatlah bagus, harganya juga lebih murah. Siapa sih yang tidak tertarik ketika ditawari sepatu yang bagus dengan harga yang murah? Yang kedua, nekat. Ketika sudah memiliki ide bisnis, pasti akan ada banyak sekali halangan untuk mewujudkannya. Maka ya udah, lakukan aja. Just do it. Bill Knight ke Jepang modal nekat kan? Bahkan saat bertemu dengan perwakilan sepatu Onitsuka, dia tuh sok-sokan pede, ngaku-ngaku distributor besar, punya perusahaan. Nekat aja, just do it. Karena pasti yang namanya kendala itu pasti akan ada. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan orang yang lebih ahli. Saat Bill bekerja sama dengan Bill yang lebih memahami tentang dunia lari, kerjasama itu membuat usahanya tambah berkembang. Bill memberikan masukan tentang produk, tentang kualitasnya, tentang desain yang lebih bagus, sehingga sepatu Nike dapat berkembang menjadi lebih baik. Pelajaran lain apalagi teman-teman? Silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ya. Ya baik, demikian video ini aku buat, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Terima kasih.